Halo semua, perkenalkan nama saya Gaby Gabriela Saragi. Di sini saya akan menjelaskan 50 istilah musik dan juga akan mempraktikannya dengan instrumen violin sebagai penugasan mata kuliah pengabah paduan suara dan orkestra. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada Asiakatura. Asiakatura ini berupa not kecil yang diberi tanda silang di dekat not pokok. Artinya cara memainkan Asiakatura itu dimainkan hampir sama dengan nada pokok. Contohnya seperti ini. Yang kedua ada aksen. Aksen itu simbolnya seperti lebih dari, biasanya terletak di bawah atau di atas not. Jadi makna dari aksen adalah dimainkan dengan penekanan. Contohnya seperti ini. Ketiga ada staccato. Staccato adalah teknik permainan violin yang dimainkan secara putus-putus. Contohnya seperti ini. Yang keempat ada istilah musik yang disebut vibrato. Tidak hanya di vokal, di violin juga ada vibrato. Jadi vibrato itu adalah suara yang dihasilkan itu seperti bergetar. Contohnya seperti ini. Yang kelima ada detache. Jadi detache atau detase itu dia berupa garis lurus di bawah atau di atas not. Makna dari detase itu sendiri adalah dia dimainkan secara terputus seperti hilang timbul. Contohnya seperti ini. Yang keenam ada andante. Andante itu adalah salah satu jenis tempo, yaitu tempo yang sedang. Andante itu sering dikenal dengan temponya sama cepatnya dengan manusia berjalan. Kecepatannya kira-kira seperti ini. Selanjutnya yang ketujuh ada crescendo. Pengertian dari crescendo adalah makin lama makin keras. Gambar crescendo itu seperti gambar lebih dari. Jadi saya akan mempraktekannya pada tangga nada di 1 oktav. Selain crescendo ada juga descrescendo. Jadi descrescendo adalah kebalikan dari crescendo. Descrescendo juga sering disebut diminuendo, yang nanti pengertiannya makin lama makin lembut. Saya akan praktekkan pada tangga nada G 1 oktav. Yang kesembilan ada permata. Permata itu tanda simbolnya yaitu ada biasa terletak di atas not. Dia ada titik dan juga ada garis melengkung. Jadi makna dari permata adalah notnya itu diperpanjang. Contohnya seperti ini. Biasanya tanda permata ini tidak dapat ditentukan lamanya, pastinya berapa lama. Tapi kita melihat arahan dari konduktor atau dirijen kita. Yang ke-10 ada tremolo. Simbol tremolo itu pada garis not dia seperti ada garis miring. Biasanya itu 3 garis miring. Contohnya seperti ini. Yang ke-11 ada ornamentation atau dikenal di Indonesia dengan ornamentasi. Jadi pengertian ornamentasi adalah tanda hias. Dia berupa tanda-tanda hias yang menghiasi nada-nada di suatu partitur. Contoh dari ornamentasi itu ada legato, ada detase, tremolo. Terus yang ke-12 ada slur. Slur juga dikenal dengan legato. Legato artinya dia dimainkan secara sambung menyambung. Contohnya seperti ini. Kalau di violin dia berarti dimainkan dengan satu gesekan. Selanjutnya ada appoggiatura. Jika Asiakatura tadi itu not kecilnya dikasih silang,
tetapi appoggiatura malah sebaliknya. Appoggiatura itu simbolnya berupa not kecil dekat not pokok, tetapi not kecil tersebut tidak disilang. Acciaccatura tadi dimainkan lebih cepat, tetapi appoggiatura dimainkan dia lebih lambat. Contoh acciaccatura tadi seperti ini. Tapi juga appoggiatura dia seperti ini. Yang ke-14 ada whole note. Whole note atau not penuh adalah jenis not yang nilainya 4 ketuk. Selanjutnya yang ke-15 ada half note atau not setengah yang nilainya 2 ketuk. Selanjutnya ada vivace. Vivace adalah salah satu jenis tempo yang termasuk dalam tempo cepat. Contoh kecepatan tempo vivace itu seperti ini. Yang ke-17 ada tempo allegro. Tempo allegro ini termasuk dalam tempo sedang. Dia contohnya seperti ini. Selanjutnya ada tempo largo. Largo adalah salah satu jenis tempo yang lambat. Contohnya seperti ini. Yang ke-19 kita akan beralih ke jenis-jenis suara pada paduan suara. Yang ke-19 ada sopran, mezzosopran, dan alto. Ketiga suara tersebut adalah 3 jenis suara wanita. Sopran suara tinggi wanita, mezzosopran suara sedang wanita, dan alto suara rendah wanita. Yang ke-20 ada 3 pembagian suara pada pria. Yang pertama ada tenor. Tenor adalah suara tinggi pria. Kedua bariton. Bariton adalah suara sedang pria. Dan yang terakhir ada bass. Bass adalah suara paling rendah pada pria. Yang ke-21 ada key signature atau tanda kunci. Tanda kunci adalah tanda yang menentukan jenis not tersebut berdasarkan letaknya. Contoh tanda kunci itu seperti ini. Berada di awal sangkar nada. Ada beberapa jenis jenis tanda kunci. Yang ke-22 ada tanda kunci G atau disebut treble clef. Treble clef biasanya dimainkan oleh violin dan lain sebagainya. Yang ke-23 ada alto clef atau C clef. Biasanya tanda kunci C ini dipakai oleh instrumen viola atau biola alto. Yang ke-24 ada bass clef atau F clef, yaitu tanda kunci yang biasa digunakan oleh instrumen bass seperti kontrabas dan juga cello. Yang ke-25 ada tanda natural atau tanda pugar. Fungsi dari tanda pugar yaitu untuk mengembalikan not ke nada sebelumnya. Contohnya nada C dibubuhi tanda kromatis crash, maka dia akan menjadi cis. Kemudian di baris selanjutnya nada C tersebut dibubuhi tanda pugar, artinya yang awalnya cis kembali lagi menjadi C.